Baik, kita akan masuk teman-teman, bab lanjutannya, bab ke-25 tentang postur, tinggi postur seorang mukmin di surga. Apakah fisik kita akan seperti ini? Tinggi 170, 175, 180, 185, 190, 195, 2 meter kan? Tidak, saudaraku. Jadi kalau ada orang lahir di muka bumi ini, pendek pun, 150, 170, 160 misalnya, dianggap dirinya pendek dibandingkan dengan manusia umumnya, maka itu hanya di dunia saja. Jasad ini hanya Allah pinjamkan kita selama di dunia untuk mengabdi kepadanya. Dan ini sangat kecil posturnya. Ya. Nanti di akhirat, pada saat kita sudah meninggal, jasad kita akan dimakan oleh tanah, hancur. Kita akan diberikan jasad yang baru. Dan jasad yang baru ini berbeda. Maka oleh karena itu saya pernah jelaskan dari awal bahasan kita, kalau ada orang lain dalam kondisi teman-teman sekalian, cacat fisik, matanya buta, telinganya tuli, lidahnya bisu, kedua kaki dan kedua tangannya puntung pun tidak berfungsi, tapi berhasil dia diurus oleh keluarganya dan dia meninggal dalam keadaan Islam, dia akan masuk surga. Jasadnya itu akan hancur dimakan oleh tanah dan dia akan diberikan jasad yang sempurna pada hari kiamat. Bukan cuma itu. Kita sudah pernah jelaskan juga kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan bayi, kata Nabi SAW, atau tua sekali. Misalnya bayi baru 2 bulan, itu baru 2 hari lahir. Kemudian meninggal dunia. Dengan ada satu orang meninggal umurnya 120 tahun misalnya. Kita akan bertemu dengan mereka di surga nanti umurnya 33 tahun. Tidak lebih sehari, nggak kurang sehari. Jadi nggak ada lagi anak-anak, nggak ada lagi orang tua di sana. Nggak ada sakit, nggak ada gangguan orang. Kenikmatan abadi. Ya. Hadisnya yang menjelaskan masalah tinggi postur seorang mukmin di surga nanti, yaitu hadis nomor 85 Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya, tingginya 60 hasta. Ketika dia menciptakannya, dia berkata kepadanya, pergilah lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu, yakni para malaikat. Lalu dengarlah salam penghormatan mereka kepadamu. Karena itulah salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak keturunanmu. Nabi SAW melanjutkan mengatakan, lalu ia pergi lantas mengucapkan Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Semoga juga keselamatan untukmu dan juga rahmat Allah. Lalu kata Nabi SAW, setiap orang masuk surga, ya, menurut bentuk Adam, tingginya 60 hasta. 60 hasta itu 60 siku, berarti kurang lebih 27,5 meter. Ya. Bentuk tubuh itu terus-menerus berkurang sejak setelah penciptaan itu hingga sekarang. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 362, Muslim jilid 17 halaman 177. Hadis ini kita coba korek teman-teman beberapa mutiara yang sangat mahal ini. Ya. Yang pertama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam AS 60 hasta tingginya. Ya, 60 siku. Ini siku kita. Ya. Kurang lebih setengah meter. 60 siku. Berarti kan bagi 2. Sekitar 27 sampai 30 meter. Tingginya Nabi Adam AS. Mirip seperti sebuah building kecil ini. Itu luar biasa. Itu tinggi manusia. Dan kita akan kembali semua ke postur itu. Pada hari kiamat nanti. Paras wajah kita ya. Tapi postur tubuh kita berbeda. Kita akan tumbuh besar nanti. Dan itu diberikan jasad baru. Ada sebuah hadis yang sahih atau beberapa hadis yang sahih menjelaskan bagaimana kita akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Ya. Dalam kondisi diberikan jasad yang baru, dan itu 60 hasta, ya, 60 siku ke langit. Dan kita akan pada saat masuk surga berwajahkan seperti Yusuf, berhatikan seperti Ayub, dan berperawakan seperti Adam. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil di sini adalah bahwasanya saya langsung ambil di akhir hadis dulu karena sejalan dengan bagian pertama, ya, yaitu nanti pada saat Adam AS diciptakan 60 siku ke langit, kata Nabi SAW, terus saja menurun postur tubuh manusia hingga sekarang. Maksudnya hingga menjelang hari kiamat nanti. Sekarang kalau ada orang tingginya 2 meter, kita sudah anggap tinggi sekali. Bayangkan kalau mau dibandingkan dengan Nabi Adam AS, hampir 30 meter dulu. Artinya manusia tertinggi di waktu kita sekarang ini, itu hanya 10% daripada tinggi Nabi Adam AS. Ya, kalaupun dia sampai tinggi 3 meter misalnya, maka Nabi Adam 30 meter, cuma 10%-nya saja. Dan kita semua akan kembali
ya, di waktu atau kembali ke postur itu. Dan manusia akan terus memendek. Ini menandakan nanti sampai menjelang hari kiamat manusia makin lebih pendek dan seterusnya. Ya. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Adam alaihissalam tata cara mengucapkan salam Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ajaran dalam Islam. Artinya Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Suami ucapkan pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, teman pada teman, tetangga pada tetangga. Semuanya saling mengucapkan Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah, semoga karunia Allah, rezeki Allah selalu datang padamu. Wabarakatuh, dan semoga cukup. Dan ini Nabi Adam alaihissalam pertama diciptakan, langsung Allah suruh mengucapkan salam itu kepada para malaikat dan dijawab oleh malaikat sehingga menjadi sebuah peraturan bagi Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Dan ini sayang sekali banyak umat Islam mengambil masalah salam, padahal ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dianjurkan mengucapkan salam bagi orang yang kita kenal dan tidak kenal dari kaum muslimin. Tidak harus punya hubungan baru kemudian kita ucapkan salam, tapi semua kita boleh ucapkan salam, menjadi doa yang baik. Ya, ini penting untuk digarisbawahi tentunya ya.